Pemirsa, 4 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Ya, peserta meninggal karena penyebab berbeda, yakni sesak nafas, serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Sebelumnya, 3 calon manajer meninggal dunia. Peserta keempat yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465. Rifki mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas pada Kamis 25 Juni 2026. Rifki sempat jalani perawatan intensif di ICU namun tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal. Novia meninggal setelah sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. RS Nawan Antariksa diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kemudian peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapatkan penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodik Latat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjanto Krisdiana Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang vonis kasus korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbud Nadiem Makarim, keluarga menggelar doa bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Ya, cara ini menjadi upaya keluarga dan kerabat demi menuntut penegakan keadilan. Doa bersama pada Jumat malam diikuti keluarga besar, akademisi, serta politisi sebagai bentuk solidaritas. Istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, menyebut suaminya absen karena masih menjalani status tahanan rumah. Franka berharap majelis hakim menjatuhkan putusan adil pada 30 Juni mendatang karena dakwaan jaksa dinilai tidak terbukti. Mereka juga berharap amicus curiae atau sahabat pengadilan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan hakim. Ya Tuhan kami berkumpul di sini. Ya mungkin kalau untuk suami saya karena masih sekitar 4 hari lagi ya, tentunya saya masih akan sangat berdoa dan percaya bahwa kebenaran yang sudah diupayakan untuk dibuka di pengadilan itu cukup untuk membawanya pulang dan juga supaya keadilan masih bisa berdiri dengan tegak di Indonesia. Itu saja. KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Khalil Qumas. Ya, setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Khalil Qumas.
Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus menjalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali dilanjutkan. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara YCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Ya, sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arief Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ya, terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Lapas Kelas 1 Cipinang membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arief Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Lasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Perwakilan pimpinan buruh sambangi gedung DPR RI untuk membahas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, merespon hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK guna mencari solusi konkret. DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Mitigasi PHK. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri akibat kendala operasional dan pasokan energi. Satgas dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang akan berfokus pada pemetaan masalah perusahaan serta pemberian solusi cepat guna menyelamatkan ratusan ribu pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, serta perwakilan Serikat Pekerja dan Polri. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Sementara itu Presiden KSPSI Andi Gani mengungkapkan kondisi saat ini sangat kritis, di mana puluhan ribu pekerja sudah terancam kehilangan pekerjaan. Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada pekerja maupun pengusaha. Pemerintah menargetkan awal pekan depan sudah ada keputusan konkret guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dari Jakarta, Aditya Rifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ramai sorotan publik terkait pengenaan pajak penghasilan atau PPh atas pencairan dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Ya, terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudisa Dewa akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak guna pastikan implementasi aturan tersebut. Pajak Pak, ya Pak, kira-kira ada komentarnya nggak Pak? Yang pencairan uang JHT jaminan hari tua itu kan dikenakan pajak kabarnya Pak, mungkin ada komentar Pak soal itu? Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak juga. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti? Hati-hati ya Mas Mbak. Pemirsa, uang negara hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lantas mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Dan berikut kita simak laporan dari Anissa Rizkia dari kawasan gudang motor listrik BGN di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung, nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik, itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali.
Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, saat ini seluruhnya tidak disita namun disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas apa langkah ke depannya nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, Pak? Posisi sepeda motor ini adalah dititip oleh BGN kepada PT Asa. Sehingga yang kita lakukan adalah penyegelan. Penyegelan untuk apa? Untuk mengamankan aset negara, untuk mengamankan uang negara, untuk mengamankan uang rakyat, agar jangan berpindah tangan. Ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerjasama antar pemerintah kedua negara. Ya, nantinya impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan, namun secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema pembelian minyak mentah dari Rusia tetap berjalan dan kontrak impor telah dilakukan oleh Lemigas atau Badan Layanan Umum di bawah Kementerian ESDM. Terkait volume impor, Bahlil menyebutkan jumlahnya masih berpotensi berkembang lebih besar. Meski demikian, dirinya belum menjelaskan lebih rinci, teknis maupun detail kesepakatan yang telah dibahas. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM. Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan. Sebelumnya Bahlil mengungkapkan minyak mentah atau crude dari Rusia segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, di mana totalnya realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok. Ya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan, perpajakan sekaligus menjaga iklim perusahaan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja asal China di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Purbaya memastikan sidak yang dilakukan merupakan terkait temuan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala aktivitas usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kegiatan bisnis perusahaan. Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena ada indikasi awal bahwa mereka melakukan praktek bisnis yang tidak fair dalam pengertian penjualannya cash basis dan lain-lain sehingga bayar pajaknya turun, impornya juga turun, PPN-nya juga turun, PPH juga turun. Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita minta klarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen
yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia. Hampir 10 triliun, pajaknya terlalu kecil, mungkin di bawah 20 miliar, terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar. Jadi kita duga ada beberapa loophole yang mereka manfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke negara. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka dan berbasis fakta. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemerintah tengah merevisi ketentuan mengenai penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ya, nantinya penggunaan tenaga outsourcing hanya dibatasi pada 4 bidang pekerjaan. Dari sebelumnya ada 6 bidang pekerjaan. Pemerintah tengah merevisi ketentuan mengenai penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya. Revisi tersebut akan membatasi penggunaan tenaga outsourcing menjadi hanya 4 bidang pekerjaan. Langkah ini dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan menerima berbagai masukan dari serikat pekerja dan pengusaha, serta penasihat khusus Presiden bidang buruh dan ketenagakerjaan Said Iqbal. Dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang telah diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, sebelumnya terdapat 6 bidang pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan. Namun, dalam revisi yang tengah disiapkan pemerintah, sektor kelistrikan dan pertambangan akan dihapus dari daftar tersebut. Dengan demikian, bidang pekerjaan yang nantinya tetap diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing diperkirakan menjadi pengamanan, pengemudi, penyediaan makanan, dan layanan kebersihan. Revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 ini dihimpun melalui pembahasan di Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kebutuhan dunia usaha dalam menerapkan sistem alih daya. Pemirsa, MNC Bank menyerahkan grand prize tabungan dahsyat berhadiah berupa 1 unit motor di kantor cabang Kota Jambi. Ya, penyerahan hadiah ini sebagai bukti MNC Bank dikenal sebagai salah satu bank yang inovatif dalam menyajikan produk dan juga program menabung kepada para nasabahnya. Pengundian pemenang tabungan dahsyat berhadiah periode kedua untuk wilayah Kota Jambi digelar di kantor cabang MNC Bank Jambi. Penyerahan hadiah ini dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna. Pada periode kedua ini, satu nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah berupa 1 unit sepeda motor. Sebagai nasabah, saya mengucapkan terima kasih kepada MNC yang terus menghargai dan mensupport juga ke nasabah-nasabahnya. Menambah fasilitas-fasilitas yang mungkin program-program yang lebih bagus lagi. Program tabungan dahsyat berhadiah ini merupakan salah satu program yang memang kami sengaja susun dalam rangka meningkatkan atau sebagai ungkapan terima kasih lah ya terhadap nasabah-nasabah setia yang sudah loyal menjadi nasabah MNC Bank. MNC Bank terus memberikan program tabungan berhadiah untuk memanjakan para nasabah setianya dan menjadi salah satu bank yang berada di pilihan masyarakat untuk solusi finansial.
Dari kota Jambi, Adrian Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita akhirnya muncul. Namun anehnya berbau solar. Bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng? Tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dari aturan ya bisa perusahaan izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial minyak goreng merek minyak kita ditarik kembali usai ada laporan terkait dengan aroma menyerupai solar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari minyak kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok minyak kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dari aturan ya bisa perusahaan izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.